Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan, selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung kembali di webinar kita malam ini. Ya, baik langsung saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, kembali di webinar malam ini. Adapun untuk materi malam ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu penentuan personil manajerial SMKK tingkat risiko konstruksi. Ya, di sini sudah bergabung narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan. Selamat malam, Pak. Ya, baik, Pak. Mungkin langsung saja, Pak, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan dengan hormat, Pak, untuk membawakan materi malam ini, Pak. Benar. Ya, soal materinya. SMKK. Ya. Oh, satu lembar. Ya, SMKK. Oh iya, ya. Ya baik, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini adalah malam dari beberapa malam yang lalu, kegiatan-kegiatan Zoom kita. Dan ini yang kedua dan terakhir ya. Jadi materi malam ini adalah penentuan personil manajerial SMKK tingkat resiko konstruksi sendiri. Jadi SMKK itu sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan personil manajerial untuk ahli K3 ya, ahli K3 atau petugas K3. Di beberapa dokumen yang saya amati, ya dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja, termasuk juga dokumen dari rancangan konseptual SMKK yang dibuat konsultan yang kemudian menjadi RKK, rencana keselamatan konstruksi, dan yang menjelma dibuat di dokumen pemilihan atau persyaratan teknis itu sendiri banyak penentuan personel manajerial ya yang mungkin perlu diperbaiki jalan pikiran teman-teman Pokja, teman-teman PPK, termasuk teman-teman konsultan perencana atau perancangan itu sendiri. Jadi dasar hukumnya adalah pembahasannya malam ini adalah dasar hukum, metode penerapan resiko konstruksi, tingkat resiko konstruksi, personal manajerial SMKK itu sendiri. Dasar hukumnya kita lihat di Perpres nomor 12 2021, KPP 12 2021 dan Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi metode penerapan SMKK ini ya pertama ya tentu bagaimana rancangan konseptual SMKK ya yang dibuat oleh konsultan perencana atau perancang itu sendiri. Selanjutnya komitmen menjalankan IBPRP ya, identifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan resiko serta menilai peluang. Jadi ini metode penerapan
penerapan RKK, rencana keselamatan konstruksi, ya, yang memuat elemen SMKK yang menjadi satu kesatuan dokumen kontrak. Yang keempat, analisis keselamatan konstruksi yang meliputi identifikasi dan pengendalian bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan, metode pelaksanaan kerja, dan RMPK. Jadi RMPK ini rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, rencana mutu pekerjaan konstruksi ini juga yang dibuat oleh pelaksana konstruksi, ya, rencana manajemen lalu lintas, penilaian risiko keselamatan konstruksi, program mutu. Nah, program mutu ini adalah dokumen yang disajikan oleh konsultan pengawas atau konsultan MK, ya, manajemen konstruksi. Jadi di sini akan dibahas bersama PK, bersama AN juga pada saat kita membahas RMPK. Jadi dibahas dulu rencana program mutunya, baru dibahas rencana mutu pekerjaan konstruksi. Yang terakhir adalah rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, ya. Jadi ini metode penerapannya. Nah, kita tidak akan masuk di terlalu teknis tentang metode penerapan, kita masuk tingkat resiko konstruksi. Jadi konsep resiko keselamatan konstruksi itu adalah berupa resiko yang memenuhi satu atau lebih kriteria. Jadi satu atau lebih kriteria itu termasuk resiko. Ya. Apa saja? Ya, pertama resiko pekerjaan, besaran resiko pekerjaan berarti tingkat resikonya. Yang kedua, nilai kontraknya berapa, jumlah pekerjaannya, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkat penerapan teknologi yang digunakan. Jadi itu konsep risiko keselamatan konstruksi berkaitan dengan nilai, jumlah pekerja, dan peralatan. Nah, kriteria risiko keselamatan konstruksi kecil ini bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian risiko dalam RKK. Jadi RKK ini yang saya sebutkan tadi, rencana keselamatan konstruksi, ditetapkan oleh pengguna jasa, dalam hal ini PAK, KPA, atau PPK berdasarkan perhitungan. Nanti kita akan lihat perhitungannya, ya. Selanjutnya adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS, ya, sampai dengan 10 miliar. Nah, 10 miliar, ya, itu kata konstruksi. Yang ketiga adalah memperkerjakan tenaga kerja konstruksi berjumlah kurang dari 25 orang. Ya. Yang keempat adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana. Jadi ada kategori teknologi sederhana, dan apa saja nanti akan kita uraikan. Selanjutnya adalah kriteria risiko keselamatan konstruksi sedang. Ya. Pertama, bersifat bahaya, ya, sedang berdasarkan penilaian risiko dalam LKK. Lagi-lagi dalam RKK. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar. Tiga adalah mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah 25 orang sampai dengan 100 orang. Nah, keempat adalah pekerjaan konstruksi menggunakan teknologi, menggunakan teknologi media. Nah, bagaimana dengan kriteria resiko keselamatan konstruksi besar? Ya, bersifat bahaya tinggi berdasarkan penilaian resiko dalam RKK ditetapkan pengguna jasa berdasarkan perhitungan. Jadi berdasarkan perhitungan lagi. Selanjutnya pekerjaan konstruksi yang nilai HPS-nya di atas 100 miliar. Yang keempat, mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah lebih dari 100 orang. Yang keempat adalah menggunakan peralatan berupa pesawat angkat. Berupa pesawat angkat. Menggunakan metode peledakan atau menyebabkan terjadinya peledakan. Dan pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. Jadi ada sederhana, ya, kalau peralatan, ya, media dan teknologi tinggi. Inilah yang pemetaan dari tingkatan resiko konstruksi sendiri. Nah, persyaratan atau kriteria personil manajerial untuk keselamatan konstruksi. Nah, untuk pekerjaan konstruksi dan resiko besar itu ahli keselamatan konstruksi dan kesehatan kerja konstruksi utama, ya,
atau ahli keselamatan konstruksi utama gitu. Nah, ahli keselamatan konstruksi dan kesehatan kerja madya atau ahli keselamatan konstruksi ya madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Jadi kalau dia sedang, penentuan kriterianya adalah utama atau yang punya pengalaman ya dengan sertifikat keselamatan konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Jadi gitu ya. Nah, kalau untuk sedang ya ahli madya ya, dan ahli muda ya, ahli muda paling singkat 3 tahun ya. Itu untuk madya. Kalau untuk kecil ya, ahli muda ataupun petugas keselamatan konstruksi. Itu ahli mudanya ya, ahli muda atau petugas keselamatan konstruksi. Jadi ahli muda ini berkaitan dengan ya pengalamannya nol ya, nol apa namanya, nol pengalaman ya. Yang penting dia ahli muda ya. Atau jadi kriteria penilaian resiko ya tentang personil manajerial itu sendiri tidak membatasi untuk kecil ya. Kecil itu ahli muda, nol pengalaman atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, dalam penentuan personil manajerial inilah yang kadang disalahartikan ya oleh teman-teman itu selalu mengandung pengertian ahli muda, nol pengalaman dengan menghapus petugas keselamatan konstruksi. Padahal ini satu paket ya. Kalau untuk resiko kecil dia satu paket. Ahli muda kah yang pengalaman 1 tahun atau petugas keselamatan konstruksi itu sendiri. Ya, jadi tidak dibatasi satu personil manajerial itu sendiri. Jadi tidak dibatasi satu personil manajerial. Jadi resiko keselamatan konstruksi itu ya pada pembinaan konstruksi tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar. Jadi apa yang dimaksud? Jadi kompleksitas suatu pekerjaan itu tidak ditentukan dengan personil manajerialnya. Personil manajerial termasuk juga segmentasi pasar. Ya tadi segmentasi pasar kalau untuk kecil ketentuan yang sekarang adalah 0 sampai pekerjaan 15 miliar. Kalau yang sedang pekerjaan di atas 15 miliar sampai 50. Kalau yang besar adalah di atas 50 miliar itu sendiri ya sampai 100 gitu. Kalau besar ada 2 ya. Ada yang untuk badan usaha, ada yang untuk BUMN. Untuk BUMN itu nilai pekerjaan atau segmentasi pasar jasa konstruksinya di atas 100 miliar itu sendiri. Nah, jadi penentuan resiko keselamatan konstruksi ini ya sudah dipetakan menurut PUPR ya, mau PUPR nomor 10 tahun 2001 untuk HPS ya. HPS di bawah 1 miliar, pekerjaan 5 sampai 12, resiko kecil. Jadi personil manajerialnya petugas K3 atau ahli muda gitu. Sama 9M ya ke bawah. Jadi kalau resiko kecil itu ini kriteria yang sudah diatur di PUPR nomor 10 tahun 2021 sendiri. Jadi tidak ada lagi penentuan personil manajerial yang berkaitan ahli muda 0 tahun. Itu harus memuat petugas K3 atau ahli muda 0 tahun itu sendiri. Jadi sifatnya tidak membatasi satu personil manajerial tapi 2 ya. Memenuhi petugas K3 berarti memenuhi syarat teknis. Apabila menyampaikan ahli muda memenuhi syarat teknis. Jadi tidak bisa dibatasi. Nah, penentuan resiko keselamatan konstruksi berdasarkan persatuan waktu juga. Jadi kalau untuk sedang kita lihat HPS-nya sama di bawah 100 ya. Resiko sedang di bawah 90 sama ya. Jadi ini berdasarkan PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, waktu pelaksanaannya kita bisa lihat juga ya. 5 sampai 7 bulan resiko besar. Resiko besar. Jadi ini kategori atau kriteria untuk penentuan resiko keselamatan konstruksi. Sehingga akan berkaitan dengan
penetapan bagaimana personil manajerialnya itu sendiri. Ya. Bagaimana resiko besar ya? Resiko besar ya tadi di atas 1 miliar, 12 miliar, 300 sampai di atas 1 triliun ya. Berarti ya resiko besar, ahli media 3 tahun atau ahli utama 1 tahun. Nah, inilah penentuan personil manajerial berdasarkan KPS atau pelaksanaan sehingga resiko itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk, ini ada pedoman atau panduan kita dalam hal menentukan siapa sih personil manajerial yang tepat, yang benar sesuai dengan kriteria HPS, waktu pelaksanaan dan resiko termasuk juga peralatan nantinya. Nah, ini peralatan. Jadi sudah dijelaskan bahwa kalau tingkat sederhana ya berarti sejenis peralatan ini. Pneumatik yang digerakkan oleh tenaga, tekanan udara, kapasitas dan lain-lain. Bor, hammer, drill, peralatan sejenisnya. Perkakas tangan seperti cangkul ini kategori mesin sederhana itu sendiri ya. Jadi kategori sederhana. Nah kalau madya ya tadi ya madya jenis alat pesawat angkutnya ya perangkatnya ini ya. Kran mobil, kran kelabang, kran portal dan lain-lain. Listrik, barang. Jadi itu kategori resiko ya, resiko tingkat teknologi madya dan seterusnya. Madya. Peralatan pengangkut ya sama ya, jenis kokpit dan lain-lain. Jadi ini kategori terhadap teknologi madya. Sama juga tentang mesinnya, peralatan alat beratnya, backhoe, ekskavator. Jadi kalau ada backhoe-nya, ada ekskavatornya atau bulldozer, loading scrubber ya, asphalt finisher, tunnel roller itu teknologi madya ya, teknologi madya. Ya kalau tinggi ya demikian keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif dan lain-lain. Ini kategori atau kriteria untuk teknologi bukan asmada ya. Bukan madya ya. Teknologi tinggi ya, teknologi tinggi. Jadi sehingga inilah yang menentukan ya. Saya ubah saja teknologi tinggi dan sampai lupa ya. Ini teknologi tinggi deh, ini kapasitas ke teknologi tinggi sehingga ketika kriteria ini ada di sebuah pekerjaan atau persyaratan teknis dalam pekerjaan konstruksi, maka jika ya, di atas 25 ton misalnya, atau di bawah 100 ton, di atas 100 ton, atau di bawah 300 ton, atau di atas 600 ton, maka ini ya tingkat teknologi tinggi gitu, kategori ya, kriteria. Beda halnya kalau untuk sederhana dan madya itu sendiri ya. Jadi kalau ada peralatan-peralatan ya, teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi yang disebutkan di dalam poin ini, maka itu kategori sederhana, madya atau teknologi tinggi. Nah, bagaimana kita menentukan ya? Kita menentukan sebenarnya penentuan ya resiko ya, penentuan resiko keselamatan konstruksi itu sendiri ya. Resiko pada jenis pekerjaan konstruksi. Misalnya reklasifikasi usaha gedung, rumah tapak ya. Misalnya rumah tapak pasti ada cut and fill ya. Ya penggusuran ya. Sendiri ada cut and fill, tanda timbunan atau perataan ya. Atau pracetak misalnya atau peralatan khusus. Jadi tingkat resikonya kalau ya slope atau kemiringan tanah di atas 450 derajat ya. Demikian. Jenis tanahnya, ya, volumenya ya, di atas 500.000 kubik ya, volume tanah. Ini resiko besar. Nah, kalau resiko sedang adalah slope-nya kemiringannya 150 sampai 450, jenis tanahnya lanau atau tanah timbunan. Kalau resiko keselamatan ini menentukan terhadap material ya, material misalnya risiko keselamatan konstruksi kecil, ya, slope-nya di bawah 100 derajat, jenis tanahnya batu. Nah,
Personil manajerial tentu kalau risiko besar, ya ahli muda, ahli madya, ya 3 tahun atau ahli utama 0 tahun. Sedangkan untuk risiko keselamatan sedang, ahli muda 3 tahun atau ahli madya 0 tahun. Kalau kecil, ya maka petugas K3 atau ahli muda 0 tahun. Nah, risiko keselamatan besar ya, semua beton pracetak misalnya. Pekerjaan di atas 2 lantai ya. Memang kita ketahui rumah tapak itu paling tinggi ya, spesifikasi teknis untuk rumah tapak itu paling tinggi 2 lantai ya, 2 lantai. Kalau semua menggunakan komponen pracetak, pasti ahli madya. Kalau risiko keselamatan konstruksi sedang, kolom dan baloknya pracetak ya, pracetak itu precast ya, yang dibeli di pabrikan ya ahli muda atau ahli madya 0 tahun. Kalau slope dan pondasinya ya, slope dan pondasinya pakai pracetak ya, petugas K3 atau ahli muda 0 tahun. Ya, peralatan ya sifat keselamatan konstruksi seperti hand crane ini itu tadi ahli muda 3 tahun atau 0 tahun. Nah, bagaimana kita menentukan ya, menentukan sebuah resiko sebenarnya. Tentu kita bisa melihat menurut PUPR 10 tahun 2021 ya, kita harus lihat dulu ya tingkat kekerapatan ya. Jadi ada 5 tingkat kekerapatannya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mulai dari atas ya. HPS ya, hampir HPS ini bukan harga pikir sendiri, hampir pasti terjadi. Jadi misalnya kemungkinan terjadi kecelakaan, ya, kemungkinan 2 kali dalam 1 tahun. Tingkat keparahannya pasti 5 ya. Ini sudah di PUPR. Nah, bagaimana skalanya? Bagaimana skalanya? Ya, skalanya fatality-nya ya, kejadian fatal, lebih 1 orang meninggal atau meninggal dan atau lebih 1 orang yang cacat tetap. Equipment itu peralatan utama ya, lebih 1 rusak total mengakibatkan pekerjaan terhenti selama 1 minggu. Ini kriteria untuk peralatan. Sedangkan untuk materialnya, material rusak dan membatalkan butuh waktu lebih dari 1 minggu dan pekerjaan terhenti. Kalau aspek lingkungan dan fasilitas pabrik ya, pencemaran, ada keluhan, ada kerusakan flora fauna, akses jalan. Kenapa itu kasus saya? Ya, Pak. Kenapa ya? Iya. Coba jadikan saya, kalau ada tadi permintaan kita kesampingkan, jadikan saya co-host. Sudah, Pak. Ya gitu. Jadi ini lingkungan fasilitas publik. Jadi kalau kita menentukan bahwa itu bagaimana tingkat resikonya, ya, tentu kita lihat ya dari hampir pasti terjadi HPS ya. Saya singkat saja HPS, deskripsinya, ya, kondisinya demikian ya, pencemaran, keluhan, ya ada kerusakan flora, akses jalan ya, kemacetan lebih dari 2 jam ya. Jadi bagaimana menentukan nilainya ya, nilainya tentu kita lihat 5 kali 5 ya 25. Kalau 20 ya 5 kali 4 20 ya, sama gitu ya. Kalau dia kemungkinan terjadi ya, besar kemungkinan kecelakaan ya, terjadi kecelakaan, tapi ya dihadapi ya kondisinya misalnya yang fatal 1 orang meninggal atau 1 orang yang cacat tetap lah ya, cacat tetap, berarti kan kita sudah bisa lihat ya, berarti kali 20 ya, 5 kali 4 ya. Bagaimana 15 ya, 5 kali 3 misalnya, kemungkinan juga terjadi kecelakaan 2 kali dalam 1 tahun, tapi ada insiden ya lebih 1 kali bekerja ya, 1 kali bekerja rawat medis ya, hilang waktu kerja. Jadi 5 kali 3 sampai kan 15. Jadi begitu tata cara perhitungannya ya. Sama kalau tingkat kekerapatan
4 misalnya SMT ya, sangat mungkin terjadi ya, misalnya kemungkinan 1 tahun terakhir, namun ya, ada yang meninggal gitu, atau cacat lebih dari 1, maka dia punya tingkat resiko ya adalah 20 ya, 20 5 kali 4 ya. Demikian perhitungannya. Nah, rumus perhitungannya tadi ini kita melihat tingkat resiko ya. Sama perhitungannya untuk bagaimana bisa dapat 10 ini ya, tadi kemungkinan beberapa kondisi tertentu ya, ada beberapa kecelakaan tertentu ataupun kemungkinan 1 kali dalam 3 tahun, tapi ada yang meninggal misalnya seperti yang terjadi di sebelah ya. Ada yang meninggal lebih dari 1, bisa jadi ya. Jadi perhitungannya adalah 2 kali 5 berarti 10 ya. Sama, jadi begitu perhitungan untuk menilai resiko ya. Jadi kalau 1 sampai 4 range-nya ya berarti tingkat resikonya kecil ya. 5 sampai 12 ya tingkat resiko sedang, 15 sampai 25 adalah tingkat resiko besar itu sendiri ya. Tingkat resiko besar. Nah, ada sebuah kondisi, misalnya saya menciptakan sebuah kondisi, misalnya pembangunan gedung tapak ya. Tadi Field, pracetak, peralatan konstruksi, saya gabung ya, nilai HPS-nya 9 miliar, ya, berarti kecil ya. 9 miliar ya, kecil ya, kategori kecil ya, resiko kecil, masuk pelaksanaan, teknologinya Madya, insidennya, berarti kalau kita lihat standarnya berarti 9 ya, 9, ini kita bisa, kenapa bisa dapat 9 ini? Insidennya ada dapat 9. Ya. 3 kali 3 ya, 9. Jadi ini hasil dari sini semua ya. 9 equipment ya, keren ya, swabnya kemiringan 4 ya. Tapi di lingkungan fasilitas publik pencemaran, ada pencemaran tapi tidak ada keluhan, ada kerusakan flora fauna sebagian ya, akses jalan juga macet lalu lintas 1 sampai 2 jam. Jadi tingkat personil manajerialnya adalah ya, tingkat risiko sedang ya, ahli keselamatan konstruksi, ahli mudanya ya, ahli muda atau Madya itu sendiri ya. Jadi kalau sedang ahli muda pengalaman 3 tahun dan Madya 0 tahun. Jadi ini nilai rata-rata ya, nilai rata-rata ya dibagi 1 2 3 ya 9 ya, 9 komponen menghasilkan 87,1. Nah, 8,71 itu dia masuk di range resiko sedang. Maka pendekatannya adalah ya, perlu tenaga ahli keselamatan konstruksi sedang ya. Artinya muda atau Madya paling sedikit pengalaman 3 tahun sendiri. Jadi dokumen-dokumen ini kita bisa lihat ya, berdasarkan uraian yang disebutkan di sebelumnya sendiri ya. Kenapa nilai 9, kenapa nilai 12 ya, itu sudah dihitung berdasarkan tingkat resiko ya, resiko itu sendiri ya. Terutama 9, dari mana 9 ya, seperti rawat inap ini. Ini kan ada rawat inap nih. Ini rawat inap ya, 3 kali 3 9. Handcrane ya 12 bisa kita lihat yang mana ada 12 ini, berarti dia kategori di sini ya. Ya. Jadi ini perumusannya ya. Jadi dokumen-dokumen atau hitungan-hitungan yang ada di sini ini pedoman ya, pedoman range. Sedangkan ini ya, ini yang dipindahkan. Misalnya kejadiannya yang kita dapatkan kondisinya demikian, ataupun yang kita perhitungkan kondisinya demikian. Ya, maka pendekatannya adalah menentukan termasuk resiko apa, kecil, sedang atau besar. Nah, maka
dengan penentuan nilai-nilai tersebut ya. Jadi itu yang menjadi dasar kita untuk menentukan personal manajerial itu ya, tingkat resikonya ya, sedang, besar atau kecil akan berkaitan dengan personal manajerial, penentuan personal manajerial. Jadi tidak berdasarkan kira-kira atau rekaan saja, harus bisa dibuktikan secara matematis bahwa resiko itu ya berdasarkan kondisi yang ada ataupun hitungan atau pengalaman yang dibuat oleh konsultan perancangan ataupun direview oleh PPK itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menuliskan di kolom chat dan bisa juga melalui raise hand. Ya Pak, di sini ada pertanyaan Pak dari Bapak Adroni Falza Pak. Langsung saja saya bacakan, Pak. Silakan. Ya. Apakah ada kriteria untuk pembuatan tiang jembatan untuk paket pekerjaan di atas 100 M? Ya, tahap nanti, ya. Gimana ya? Tahap terhadap 100 M tahan terhadap hantaman kapal yang melintas di bawah jembatan tersebut. Jika seandainya tiang jembatan tersebut patah, sementara jembatan tersebut sudah diresmikan dan digunakan, siapakah yang bertanggung jawab terhadap kejadian tiang jembatan yang patah? Apakah kejadian tersebut dapat dikategorikan force majeure atau kategori kecelakaan yang tidak disengaja? Silakan Pak. Ya, pertanyaannya apa kriteria pembuatan jembatan ya untuk paket pekerjaan di atas 100 M ya. Jadi kalau kita bicara paket jembatan untuk 100 M, kita lihat dulu SNI-nya ya. Jadi kita lihat SNI untuk pekerjaan jembatan, kita bisa lihat di SNI 12 ya 1725 2016. Itu ada tentang SNI tentang pembebanan jembatan. Jadi Pak apa namanya? Pak Adroni Falza, Pak. Pak Adroni, lihat di SNI ya 1725 2016. Di situ ada kriteria tentang pembebanan jembatan sendiri ya. Yang selanjutnya jika dilewati di bawah jembatan tersebut dihantam oleh kapal ya, baru diresmikan ataupun baru diresmikan oleh pemerintah ya. Tentu kita lihat dulu posisi diresmikan itu apakah tanda kutip apakah masuk masa pemeliharaan atau tidak. Kan peresmian umumnya ya, sebagai monumentalnya kepala daerah ataupun dinas atau apa itu belum selesai masa pemeliharaan Pak. Nah, kalau masih tahap di pemeliharaan tetapi karena ya, kita lihat kondisinya apakah pada saat kapal yang melintas itu sudah diberi rambu-rambu oleh PPK termasuk pelaksana konstruksi itu sendiri bahwa ya, karena misalnya arusnya terlalu kuat ya, yang kedua juga masih masa pemeliharaan ya, dilarang melintas ya, kalau melintas diberi tanda kehati-hatian ya, karena padahal pekerjaan jembatan juga ada pekerjaan masuk di pekerjaan SMKK ya, diberi tanda-tanda ataupun petunjuk bahwa dilarang kecepatan tinggi ya, karena masih masa pemeliharaan. Kalau itu tidak dilakukan ya, jadi pelaksana konstruksi ini kan di masa pemeliharaan kan dia menjaga mutu dan kuantitas pekerjaannya. Kalau di masa pemeliharaan, kalau itu dia tidak lakukan, di mana kondisi memang kapal
arus sungai tersebut ya, arus sungai tersebut sebagai lalu lintas utama, ya, lalu lintas utama untuk perdagangan, untuk transportasi masyarakat, kalau tidak ada tanda-tanda, maka kesalahan itu pasti ditimpakan kedua belah pihak ya, sama yang menyenggol, termasuk juga kepada pelaksana konstruksi, ya, karena tidak memberi tanda, misalnya kalau tidak memberi tanda, kalau sudah memberi tanda, memberi sinyal ya peringatan kepada transportasi laut tersebut, baru ternyata ada disenggol oleh kapal ya, di kapal, maka dipastikan bahwa tanggung jawab itu kepada kapal tersebut kalau memang dia kurang hati-hati. Tapi kalau dia sudah hati-hati juga tersenggol juga, maka tentu uang pemeliharaan kan masih ada biaya pemeliharaan, Pak. Biaya pemeliharaan itu masih disiapkan ya. Andai kata uang retensinya itu belum dibayarkan, baru ya belum dibayarkan. Ya, jadi andai kata sudah dibayarkan ya tentu diambil di pemeliharaan. Nah, kalau menjadi kerusakan total ya, hanya karena force majeure dari pengguna kapal itu sendiri atau pemilik kapal yang melintas, maka tentu tidak bisa dibebankan ya sepenuhnya kepada, tidak bisa dibebankan kepada pelaksana konstruksi sendiri atau kontraktor. Jadi tidak bisa dibebankan, itu masuk kategori force majeure itu sendiri. Apalagi kalau untuk mengukur dia sengaja atau tidak sengaja, maka harus tetap diukur dulu, harus tetap diteliti bahwa kesengajaan itu dimulai dari mana ya, atau tidak. Gitu. Kalau dia sudah diberi tanda, baru arusnya juga sudah diberi peringatan bahwa kecepatan knot untuk kapal ya paling tinggi 5 knot ya, atau 2 atau 3, baru dia melampaui ya tentu kita lihat dulu kondisinya ya. Kalau sudah peringatan itu sudah disampaikan ya, di atas mungkin jembatan baru dilampaui ya tentu tanggung jawab dari kapal itu sendiri ya, kapten kapal misalnya. Demikian Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu Pak untuk Pak Adroni Falza kembali bahwa untuk kriteria SNI-nya bisa dilihat pada nomor 1725 tahun 2018. 2016. Ya, 2016 ya Pak, mohon maaf. Dan untuk kecelakaan jembatan sendiri bisa diberi rambu-rambu atau tanda untuk hati-hati. Jika tidak ada rambu-rambu ataupun tanda dan terjadi hal tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah kedua pihak. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga membantu ya Pak Adroni Falza. Silakan Pak untuk Bapak Ibu yang lain jika masih ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini atau yang ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita. Khususnya untuk materi mengenai dengan penentuan personil manajerial SMKK tingkat resiko konstruksi. Ya, silakan saat ada rasa-rasa. Ya, tadi ada beberapa poin-poin besar yang sudah dibahas oleh Pak Kurniawan. Yang pertama tadi ada mengenai dengan metode penerapannya, ada tingkat risiko konstruksi dan lain-lain. Ya, selanjutnya Pak ini ada dari Pak Dede Itdako di Bandung, dari Bandung. Izin bertanya Pak, apakah pengadaan alat keselamatan kerja, helm, rompi, dan sepatu boot dianggarkan oleh penyedia atau pemerintah atau proyek pemerintah? Terima kasih Pak. Iya, apakah pengadaan ya? Jadi ini pengadaan alat keselamatan konstruksi ini, helm, rompi, sepatu bot dan sebagainya ya, APD ya, alat pengaman diri atau alat pengaman kerja itu sendiri. Alat pelindung diri ya Pak. Memang
HPS, harga perkiraan sendiri, ataupun di rencana anggaran biaya, ataupun di daftar kuantitas dan harga, ataupun di daftar keluaran dan harga, ataupun di analisis harga satuan pekerjaan, memang sudah masuk sebagai biaya SMKK. Nah, itu menjadi kewajiban sehingga di anggaran misalnya pekerjaan gedung 5 lantai sekitar 30 miliar, maka biaya SMKK itu kurang lebih ya 3% ataupun sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari 3 miliar itu artinya apa? Itu memang pemerintah sudah menyediakan 3% dari nilai pekerjaan ya, nilai pekerjaan ataupun sesuai kebutuhan untuk dianggarkan itu sendiri. Nah, penyedia yang menawar ya, yang menawar harus berdasarkan SMKK tersebut ya, resiko keselamatannya. Jadi begitu itu wajib ya. Selain ada biaya langsung pekerjaan konstruksi, ada namanya biaya SMKK dan itu wajib. Nah, tugas kita ya adalah memastikan apakah penerapan SMKK itu berjalan atau tidak, baik dari aspek prosedur persyaratan teknisnya, prosedur pelaksanaan keselamatan konstruksi, termasuk juga biaya SMKK-nya. Nah, kalau ada biaya SMKK-nya, ya tentu kita minta bukti-bukti penggunaan biaya SMKK. Bukti-bukti penggunaan biaya SMKK ya macam-macam. Ya, pertama pasti peralatan. Yang kedua rambu-rambu gitu kalau itu. Jadi peralatan rambu-rambu ataupun juga topi, jaket dan lain-lain itu termasuk juga rapat pelaksanaan keselamatan itu termasuk biaya dalam SMKK sendiri. Jadi bahwa tetap dianggarkan oleh pemerintah, tapi menjadi penawaran dan kontrak penyedia. Dan kita tugasnya adalah memastikan bahwa kegiatan penyelenggaraan SMKK itu berjalan dengan baik sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi dasar berkontrak itu sendiri. Demikian. Iya, baik Pak. Terima kasih. Itu jawaban untuk Pak Dede bahwa hal itu tetap dianggarkan oleh pemerintah, namun tetap ada penawaran dari penyedia. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan mungkin ada yang ingin melakukan berdiskusi dengan narasumber atau Pak Kurniawan, silakan Bapak Ibu. Suaranya ini ya, misalkan dianggarkan tapi tidak dilaksanakan ya baik Pak. Ini Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dede. Misalkan ya baik Pak Kurniawan, langsung saya bacakan. Iya, lanjut. Ya, misalkan sudah dianggarkan di HPS, tapi tidak dilaksanakan di lapangan. Kalau di pos audit, berarti harus ada pengembalian, enggak, Pak? Apakah harus ada pengembalian? Benar ya. Jadi di HPS atau di kontrak itu, biaya yang ada di HPS atau kontrak itu biaya harga satuan. Jadi biaya harga satuan. Artinya apa? Persatuanlah yang diminta pertanggungjawaban. Belanjanya. Beda kalau dia langsung ya. Tapi penyusunan sistem manajemen konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi itu dia biayanya itu harga satuan. Ya, jadi setiap satuan dalam biaya SMKK itu harus dipertanggungjawabkan belanjanya. Nah, kalau tidak sesuai atau tidak bisa disajikan pertanggungjawabannya, maka pilihannya adalah ada pengembalian. Ada pengembalian. Beda halnya kalau dia berbentuk langsung. Beda berbentuk langsung. Jadi kalau dia berbentuk langsung berarti apa tercapai rencana keselamatan konstruksi atau keselamatan konstruksinya, ya berarti tidak perlu ada lagi
pos audit meminta bukti-bukti belanja. Itu dilarang ya. Jadi teman-teman APIP ya, kalau untuk bicara pemeriksaan terhadap kontrak yang berbasis lensum itu tidak minta bukti belanja. Dia sepanjang tercapai outputnya, tercapai tujuan dari pelaksanaan pekerjaannya, baik aspek dimensinya dengan aspek standar teknis dan metode pelaksanaan, maka tidak perlu kita minta rincian belanja. Ya. Beda halnya kalau pekerjaan harga satuan itu sendiri ya. Jadi audit atas lensum itu yang penting tercapai output pekerjaan, tercapai dimensi pelaksanaan pekerjaan, tercapai tujuan pelaksanaan pekerjaan, maka kita tidak perlu memeriksa lagi rincian-rincian belanja untuk pekerjaan lensum. Ya, untuk pekerjaan lensum. Seperti contoh, saya kasih contoh, saya didiskusi sama teman-teman BPKP. Bagaimana sih audit tentang DB, Design and Build. Design and Build, ya misalnya dalam satu kontrak, misalnya luasan pekerjaan gedung ya, 10.000 meter persegi misalnya. Yang penting tercapai 10 meter persegi, berarti itu mutunya, berarti itu yang menjadi dasar lensum. Kalau ruang-ruangnya, yang penting dimensinya sesuai standar teknis, berarti itu yang akan diukur gitu. Jadi tidak perlu lagi melihat rincian panjang kali lebar kali tinggi, tapi dimensinya tercapai, berarti itulah yang jadi dasar perhitungan dan pembayaran itu sendiri. Tidak perlu lagi melihat koefisien dengan panjang kali lebar kali tingginya, termasuk isinya gitu. Itu yang agak harus diluruskan ya. Kalau audit lensum itu bahwa resiko kepada penyedia kurang ruginya adalah tanggung jawab penyedia ya. Kurang ruginya atau lebihnya adalah resiko kepada penyedia. Demikian Pak Dede Pak dari Bandung. Ya, semoga membantu ya Pak Dede. Selanjutnya Pak, ini dari Ibu Nurjana. Iya, terima kasih sama-sama Pak Dede. Ini dari Ibu Nurjana Pak. Jika kontrak berbasis lemsem dan harga satuan, bagaimana pertanggungjawabannya pada saat audit Pak? Mohon pencerahan. Ya, harga satuan itu kan yang ada di kontrak itu. Jadi hampir sebagian ya, yang kurang sebagian dari teman-teman PPK juga ya di daerah umumnya tidak membedakan yang mana tidak bisa membedakan, kurang membedakan antara harga satuan dengan lensum itu sendiri. Gitu. Lensum itu sendiri sudah dipastikan ya kriterianya, saya buat kriteria dulu ya. Saya buat kriteria supaya jadi pedoman kita bersama. Kriterianya untuk pekerjaan lensum itu pertama untuk pekerjaan ya ataupun ya khusus pekerjaan yang pekerjaan struktur ke atas. Artinya secara kacamata kita sudah bisa ukur panjang kali lebar kali tingginya. Jadi itu lensum. Kalau untuk pekerjaan struktur ke bawah, ya, sebaiknya itu pekerjaan yang dihitung berdasarkan harga satuan, yang dibayar berdasarkan harga satuan. Ya. Apa artinya apa? Jika itu pekerjaan tanah ke bawah seperti pekerjaan borpail, galian, timbunan, ya, yang sifatnya pengukuran melalui boring itu sendiri atau sondir, maka dia sebaiknya perakiraan ataupun harga satuan, karena yang terpasanglah yang akan dibayar. Sehingga bagaimana pada saat auditnya kita lihat dulu apakah yang terpasang itu dibayar sesuai yang terpasang atau tidak terpasang gitu. Kalau dia terpasang 12 meter, ya dibayar 12 meter. Ya. Kalau tidak terpasang 12 meter tapi dibayar 12 meter itu pelanggaran ya, pelanggaran. Nah, kalau lensum itu sendiri lagi-lagi bahwa memang dibutuhkan keakuratan dari perencana termasuk juga kontraktor itu sendiri dalam melakukan penawaran dalam kontrak untuk menghitung dengan benar
volume atau kuantitas gitu. Kuantitas sebuah pekerjaan gitu. Jadi sehingga kecil kemungkinan diadakan kecil ya, tapi bisa, dan kecil kemungkinan diadakan adendum itu sendiri. Kecil kemungkinan diadakan itu sendiri, tapi bisa, kalau dikatakan bisa, tapi justifikasinya apa? Ya, kita lihat dulu justifikasi untuk Lonson itu sendiri. Nah, ada beberapa paket pekerjaan yang bisa ada beberapa paket pekerjaan konstruksi yang bisa di adendum untuk Lonson sendiri. Dengan catatan, jika itu pekerjaan Lonson itu sendiri, dan di mana ya, ada kondisi barang materialnya tidak, yang misalnya besi ataupun semen ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan struktur, harganya kah ataupun langka kah ataupun memang speknya juga sudah tidak memenuhi ya, maka kita bisa adakan adendum untuk Lonson sendiri ya. Tapi outputnya output atau standar teknis ya, tidak bisa diubah. Jadi bisa saja kalau Lonson. Jadi post auditnya untuk Lonson satu ya, untuk Lonson post auditnya apakah sesuai standar teknis tercapai outputnya. Yang kedua, ya apakah metode kerja atau pelaksanaannya sesuai dengan mutu pekerjaan yang dikehendaki. Ya misalnya ya untuk pekerjaan struktur lantai 1 ya plat atau lantai 2 misalnya beton K300 misalnya ya, dengan tebal plat 12 cm ya, 12 cm. Itu kan standar teknis untuk pekerjaan rumah pekerjaan gedung lantai 2. Kalau sudah tercapai itu, metode pelaksanaannya benar, berarti itu yang diukur gitu. Sedangkan dimensi yang penting tercapai dimensi 5 kali 4 misalnya ataupun 7 kali 5 itu sudah tercapai. Itu jadi dasar pembayaran dan post audit itu sendiri ya. Kalau Lonson itu sendiri, kalau harga satuan apa yang terpasang itu yang harus dibayar. Ya. Jadi di penawaran dan kontraknya dia semuanya perkiraan saja. Jadi tidak volume tidak mengikat karena dia sifatnya perakiraan volumenya. Ya. Jadi itu dasar untuk Lonson sendiri ya. Dengan harga satuan. Jadi memang penyusunan kontraknya itu memang dibutuhkan kehati-hatian karena teman-teman pemeriksa pasti merujuk kontrak yang sudah ada di pada saat penawaran dan kontrak kepada BPK itu sendiri. Demikian. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada kendala ya, Ibu Nurjana? Pernah diperiksa, pemeriksa ya pada saat audit. Iya. Ibu Nurjana. Kendala. Oh ini ada Pak, pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Nurjana. Jika dalam audit untuk pekerjaan lantai di bor file, apakah akan mengurangi kualitas atau kuantitas bangunan Pak? Mohon pencerahannya. Jika ada dalam audit pekerjaan lantai di bor file, apakah mengurangi kualitas dan kuantitas bangunan ya? Mungkin lebih jelasnya seperti apa nih? Contoh kalau jika dalam audit pekerjaan lantai ya, di bor file-nya ya, apakah akan mengurangi? Jadi kuantitas atau kualitas itu ada dua ya. Kalau kualitas berarti berkaitan dengan mutu. Mutu yang disyaratkan apa? Ya, mutu dia disyaratkan. Ya. Misalnya untuk pekerjaan bor file, untuk pekerjaan pancang. Ya. Tentu kan tidak ada fondasi ya, tidak ada slope ya, dia pakai T-beam gitu. Jadi tentunya beda ya. Kalau dia kalau kualitas berarti kita lihat mutunya yang sudah disyaratkan Bu.
Kalau di bawah dari yang disyaratkan, berarti kan tentu itu bagian dari temuan yang pengembalian. Ya. Beton K300 misalnya. Ya, beton K300 kan tentu kita harus lihat dulu 3 hal ya. Itu beton, nanti kan di hari Senin ya kita bicara beton. Beton K300 itu kan bicara 3 hal. Ya, pertama, bagaimana pada saat JMD-nya, JMF-nya, joknis formula, joknis desainnya. Yang kedua, pada saat ya pengecoran sendiri, ya, pengecoran dalam hal ini diuji selemnya, ya, dan yang ketiga pada saat kita uji kuat tekannya, ya, itu terhadap mutu. Nah, terhadap kuantitas itu sendiri, kalau ada pengurangan yang menyebabkan kuantitasnya ya pekerjaan lantai di bor pile itu ada pengurangan dari aspek jumlah, maka kita lihat apakah sudah di adendum atau belum. Nah, kalau ada pengurangan atau penambahan harus melalui mekanisme adendum kontrak, itu pegangan dari pemeriksa. Jadi kalau tidak adendum maka tidak bisa dinilai sebagai pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang. Itu. Yang ketiga harus ada justifikasi untuk pekerjaan lantai misalnya di bor pile misalnya pekerjaan lantai. Nah, kalau untuk lantai yang membutuhkan justifikasi itu seperti apa? Ya, sehingga dia kurang atau dia lebih itu sendiri. Dan justifikasinya kan macam-macam ya, macam-macam kita lihat. Misalnya pekerjaan lantai, ya, ketebalan platnya misalnya, ya, ketebalan platnya perlu kita kurangi ya, yang dari 12 misalnya, atau standar 15 menjadi 12 ya, atau di bawahnya. Itu perlu ada kajiannya ya tentang pembebanan, ya, gaya aksialnya apa. Jadi tidak serta-merta kita ingin mengurangi sebuah kuantitas plat lantai misalnya kalau tidak ada justifikasinya sendiri. Ya. Apalagi sekarang kita menggunakan SNI 2847 ya. 2847 2019 tentang gempa. Kalau ya, bangunan struktur gempa ya. Di mana sekarang sudah mensyaratkan untuk penulangan beton itu pakai apa ya, kalau untuk lantai ya, pakai besi ulir ya, besi ulir. Tidak lagi dengan menggunakan besi polos ya. Demikian Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Semoga membantu Bu Nurjana. Sama-sama Bu. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Heru. Mohon izin bertanya Pak, kalau pekerjaan galian tanah, apakah setelah adendum kira-kira hal-hal apa yang bisa berpotensi jadi temuan Pak? Nah, adendum ya. Jadi adendum ini kan syaratnya itu paling tinggi 10% dari nilai kontrak. Jadi kalau ada yang bertambah uangnya paling tinggi 10%. Gitu. Bagaimana dengan volume? Volume tidak ada batasannya ya, tidak ada batasannya. Yang ada batasannya 10% dari nilai awal kontrak itu sendiri. Jadi berapa volumenya sebenarnya kalau saya lihat teman-teman melakukan pekerjaan tambah dan kurang, dia batasi sampai 10, tak perlu bisa lebih dari 10%. Yang tidak boleh adalah nilai kontrak ya, karena kebutuhan tambah dan kurang itu tidak ditentukan dengan aturan bahwa batasnya 10%. Dia lebih dari itu boleh ya. Yang selanjutnya adalah kira-kira apa yang menjadi potensi temuan. Potensi temuan begini. Antara yang di galian tanah ya, galian tanah itu sendiri, potensi temuannya pasti volume ya, salah satunya. Ada kelebihan volume. Ya, ada kelebihan volume pada saat kita adendum. Kelebihannya itu tidak didukung justifikasi atau pengukuran yang benar. Artinya apa? Backup data dari Pak Heru itu bisa jadi
tidak tidak lengkap ataupun juga tidak memadai kita anggap sebagai ukuran adendumnya. Jadi harus ada backup datanya, harus ada bentuk dokumentasinya itu sendiri. Jadi pekerjaan galian tanah itu bisa dilakukan adendum dan harus ada backup datanya atau backup volume termasuk justifikasi. Itu galian tersebut apakah kita harus menambah gali ya, atau cukup di situ gitu. Apabila kita dapat tanah keras atau kita dapat tanah lempung ya, atau tanah liat, kita lihat ada justifikasinya. Nah, justru di adendum lah harus dimuat bahwa kondisi tanah tersebut kita sudah dapat tanah keras, tanah cadas, maka batas galian tidak bisa 1 meter, cuma 80 cm. Kalau itu bisa akan merusak misalnya merusak eksa ya, yang menggali ataupun cangkul ya. Kalau gitu. Jadi lihat dulu Pak kondisi tanahnya dan didukung dengan backup data atau backup volumenya. Kalau sudah didukung itu bisa dilakukan itu dan rata-rata temuannya di situ. Rata-rata temuannya backup volumenya tidak memadai sehingga diragukan. Yang kedua juga justifikasi adendum tidak cukup alasan. Tidak cukup alasan teknis. Salah satunya tadi kondisi tanah. Ya, kenapa dia harus sampai 80 cm ya, yang dimana dalam gambar atau dalam soft drawing ya galiannya adalah 1,5 meter ataupun 1 meter, ternyata 80 saja. Mungkin dia mau mengurangi biaya galian ya, biaya galian pakai eksa kan, dia pindahkan di cut and fill misalnya. Ya. Itu macam-macam. Nah, harus dijustifikasi dengan benar Pak Heru ya. Mungkin Pak Heru pernah ada masalah ya dengan galian ya. Heru. Ya, Pak Heru. Silakan Pak Heru, kalau ada masalah dengan galian mungkin kita bisa diskusi di sini. Terus sehingga ada temuan mungkin. Ya, demikian. Ya. Pak Heru, silakan Pak Heru. Gimana Pak Heru? Ya, Pak. Maaf Pak ya. Ya Pak. Ya. Karena gini Pak, sebenarnya kalau dari kita kan bikin backup data itu kan berdasarkan gambar itu nggak boleh ya Pak. Kan di kontrak itu kan ada backup data itu kan berdasarkan gambar. Ya. Berarti tetap kita harus melakukan benar-benar pengukuran di lapangan ya Pak. Jadi iya, ukurannya harus pasti ya diukur dengan baik sehingga ketika ada adendum tadi tentang galian tanah kita lihat dulu selain volume apakah perubahan yang tadinya kita harus menggali 1,5 menjadi 80 karena kondisi tanah tidak memungkinkan. Kalau kondisi tanah bisa memungkinkan untuk galian, ya sudah capai saja galiannya. 1,5. Kalau mungkin, kalau tidak memungkinkan ya pasti ada pekerjaan lain yang ditambah. Ya, misalnya ada penambahan timbunan di tempat lain, cut and fill, ataupun pekerjaan talut penahan tanah kan macam-macam yang bisa kita alihkan untuk pekerjaan tambahnya gitu. Tapi harus ada justifikasi. Tiba-tiba kita tidak inginkan pekerjaan 1,5 meter, kita tiba-tiba ubah jadi 80 cm saja kalian ya. Itu kan bisa itu. Makanya perlu backup datanya Pak, backup volumenya tentang perubahan itu. Gitu. Yang kedua juga harus disertai dengan ada namanya alasan yang cukup meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan tentu menjadi hal temuan, apalagi cuma berdasarkan seleranya pengguna jasa ya atau penyedia ya atau kontraktor. Nah, itu tidak boleh. Ya betul Pak. Ya sudah sedikit. Heru dari mana ya? PPK ya? Bukan Pak, kita kontraktor Pak. Oh kontraktor, baik. Kalau ada masalah ya nanti kita diskusi tentang itu. Saya tambah kurang itu. Jadi boleh ya. Jadi volume boleh bertambah atau boleh berkurang di bawah 10%, tapi nilai kontrak tidak boleh dari lebih 10%. Dengan catatan bisa ditambah uang 10%, bisa. Dengan catatan anggaran tersedia atau masih ada sisa tender. Yang kedua disetujui pengguna anggaran. Kayak di Kementerian PU, teman-teman Kementerian PU Pak Heru, misalnya hasil penawaran nilai kontrak pekerjaan jalan misalnya 3 miliar, ada yang menawar 2,5 miliar. 500 jutanya itu ketika ada tambahan dan kurang bisa ditambah itu uangnya gitu.
Dengan cara masih ada sisa uang dan setuju pengguna anggaran atau PPK atau KPA. Kita teman-teman kementerian itu untuk pekerjaan APBN masih ada sisa tender mereka pakai untuk pekerjaan lain misalnya. Gitu Pak. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya kasih. Baik, terima kasih juga Pak Heru pertanyaannya. Semoga membantu ya Pak Heru. Selanjutnya Pak, ini ada dari Pak Dede. Selanjutnya dari Pak Dede. Ada apa? Ada pertanyaan dari Pak Dede. Langsung saja saya bacakan ya Pak. Maaf Pak, karena di luar konteks pertanyaannya. Bila suatu OPD ada penganggaran perubahan untuk rehab gedung dalam satu bangunan. Misal, anggarannya perubahannya baru minggu ke-1 bulan November 2022. Untuk menyerap anggaran tersebut dengan tenggang waktu yang pendek, jadi PPK membagi paket-paket rehab pekerjaannya tersebut. Misal, paket 1 peker partisi double gypsum atau penyekatan ruangan. Paket 2 renovasi sudut baca atau mini library atau ruang rapat. Dan paket 3 pemasangan lantai rooftop. Bagaimana Pak, diperbolehkan? Pekerjaan tersebut masing-masing di bawah 200 juta dan ada 3 perusahaan yang berbeda. Apakah boleh dilaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak menyalahi? Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi saya lihat dari uraian pekerjaan ya, uraian pekerjaan yang disebutkan pada Dede sendiri, apakah bisa dipecah paketnya ya? Paketnya sehingga satu yang lain kerja ini, satu yang lain kerja ini. Dari uraian Pak Dede ini tidak bisa jadi pemecahan paket ya. Karena pertama paket partisi double gypsum penyekat ruang. Ya, berarti kan pekerjaan penyekat ruang ya, antara ruang A, ruang B, ruang C. Renovasi sudut baca atau mini library. Nah, antara mini library dengan partisi, ya, termasuk juga pemasangan lantai rooftop, ya, apakah membutuhkan ya umur masa beton misalnya? Kalau ada pekerjaan pembetonan yang sifatnya membutuhkan umur masanya, gitu. Kalau umur masanya 4 hari sudah kering, ya tidak perlu di. Beda kalau pekerjaan yang sifatnya struktur yang lantai misalnya ataupun kolom, ya itu memang umur masa betonnya itu yang ideal itu bisa dibuka backcasting itu kan 14 hari sebenarnya, sehingga dia cukup masak untuk diadakan pekerjaan di atasnya ya, atau balok kah, atau peledak kah, atau plat atau kolom dan lain-lain. Jadi kita lihat dulu kalau bulan 11 ya tentu kita lihat masanya. Nah, pekerjaan yang lain ini kan bisa jadi satu kesatuan, ya, bisa jadi kesatuan bangunan yang terpisah. Gitu. Kita lihat dulu. Kalau membutuhkan masa beton, ya pembetonan itu membutuhkan lama pengeringannya sehingga mengganggu untuk pekerjaan partisi misalnya atau pekerjaan renovasi atau lantai rooftop ini, kita lihat dulu apakah akan mengganggu itu. Yang kedua, kita lihat dulu metode kerjanya. Metode kerja untuk pekerjaan partisi misalnya. Berapa hari dibutuhkan? Dengan cara apa dia laksanakan? Nah, kalau untuk pekerjaan partisi mengganggu pekerjaan sudut baca ini ataupun dengan lantai roof ini, ya maka kita bisa pisah. Tapi kalau tidak mengganggu dan masih dibutuhkan waktu yang cukup, makanya pendekatannya adalah metode pelaksanaan atau metode kerja. Metode kerja diantaranya menambah waktu, menambah tenaga kerja ya, yang tadinya kerja siang dia ditambah malam ya untuk sip-sipan ya, dia melakukan sip-sipan pekerjaan. Jadi
pemecahan itu dilarang ya untuk menghindari tender itu sendiri ya. Sehingga kalau dipecah harga pasti akan lebih mahal kalau dipecah. Kalau di satu kesatuan ya, satu kesatuan pasti harga lebih murah karena kenapa? Tentu mereka akan menawar berdasarkan nilai paket yang besar. Makanya pentingnya paket konsolidasi. Nah, kalau MCV KPK itu kan mendorong konsolidasi. Sebenarnya salah satunya adalah menghemat anggaran yang menciptakan kompetisi penyedia itu sendiri. Jadi kita lihat dulu kondisinya apakah harus dipecah atau tidak. Ini kan Pak Dede. Silakan untuk di anggaran perubahan Pak, jatuhnya itu rencananya. Volumenya kecil Pak. Di rencana itu di anggaran perubahan Pak. Iya. Di anggaran perubahan, jadi pas rencana cairnya itu awal minggu ke-1 bulan November. Nah, takut dikhawatirkan kan tanggal 10 Desember itu harus sudah masuk semua ya penagihan itu Pak. Jadi dikhawatirkan kan waktunya kurang. Ya. Macam yang paket 1 pengerjaannya di lantai 1, terus yang paket 2-nya pengerjaan di lantai atas Pak, di rooftop gitu. Jadi dia beda ruangan. Apakah mengganggu Pak? Ada mengganggu ya pekerjaan paket 1 dan paket 2 dan 3? Jadi harus dikerjakan secara bersamaan Pak. Iya. Dikerjakan secara bersamaan gitu. Oh, akan terganggu ya? Ya. Karena mengingat waktu yang pendek itu. Bisa Pak. Jadi waktu itu Pak, kalau untuk pekerjaan konstruksi itu waktu itu kan sampai 31 Desember Pak. Ya. Ya artinya apa kalau PPK ini mau kan biasanya kan ada surat edaran ya di BKAD ya, keuangan bahwa memasukkan SPM ya, SPM LS misalnya. Memasukkan SPM LS tanggal biasa sih 17, 20 gitu. Udah Pak, masukkan saja berdasarkan bobot pekerjaan yang nyata. Nah, nanti dikasih kesempatan 10 hari ya, kalau dari 10 hari itu memasukkan pekerjaan lain gitu. Untuk itu sebenarnya harus tersedia memang sumber daya manusia dengan peralatan yang cukup gitu. Sehingga tidak bisa dipisahkan, ini satu kesatuan tanggung jawab Pak. Kalau dia bangun di atas lantai 2 baru rusak di bawah, saya bertanggung jawab penyedia atau penyedia BD. Ini satu kesatuan tanggung jawab ya, atau kontrak. Untuk itu kita lihat dulu metode pelaksanaannya Pak, metode pelaksanaannya. Kalau di metode pelaksanaan atau metode kerjanya yang diuraikan bahwa memang akan mengganggu lantai pertama atau pekerjaan double gypsum, maka kita lihat yang mana didahulukan, pekerjaan lantai 2 atau di lantai pertama. Gitu. Saya menurut saya belum tahu dia punya RAB dengan. Kalau untuk metode kerja tidak mengganggu karena ada jalan lain gitu. Oh, jalan alternatif tangga yang luar. Oh iya, berarti dosa dipecah Pak, jadi satu kesatuan saja. Itu gitu. Apalagi pekerjaan di lantai bawah itu kan pekerjaan partisi saja ya, membuat sekat-sekat. Itu udah boleh dipecah Pak. Nggak, takutnya kalau disatukan Pak kan lelang dia Pak jatuhnya. Gitu. Oh lelang ya? Iya. Kalau lelang nggak cukup di bulan November. Minimal kan 1,5 bulan kalau ikut lelang. Oh tidak Pak, lelang itu sekarang sudah tidak cukup 1 bulan, 20 hari sudah dapat penyedianya Pak. Apalagi pas kualifikasi. Ya. 20 hari. Kalau di kita 1,5 bulan minimal Pak, paling cepat. Di mana? Di kita paling cepat itu sebulan. Oh ya paling cepat sebulan ya. Kalau begitu ya kita lihat kondisinya. Dipecah atau di pengadilan langsung. Boleh kalau memang pendekatannya harus lebih efisien ya kalau dipecah atau tender sendiri. Kita lihat dulu. Tapi ketentuannya adalah ini satu kesatuan. Tapi kalau harus dipecah ya dipecah saja, tidak ada masalah. Karena mengingat waktu pelaksananya. Nah, masalahnya adalah kalau tender yang kita lakukan itu ya tentu ya memang waktunya lama ya, apalagi kalau ada sanggak.
Iya. Apalagi kalau ada sangka ya itu. Iya, Untuk itu kalau kita pecah dengan alasan waktu, dan gini, kenapa sih tender harus bulan 11? di perubahan, Pak, Oh, anggarannya. gini. Perubahan anggaran itu diusulkan Ya. di bulan berapa, Pak Deden? Di tempatnya di Bandung. Ini kan di rencana itu kemarin tuh diusulkan itu bulan Oktober, Pak. Katanya bulan-bulan 11 baru bisa cair. Gitu. Oh, gini. Jadi strateginya Pak Dede, ada kalau di perubahan anggaran sudah diusulkan di Udah ada. Renja atau di RKA, Ya. bahkan sudah masuk di PPAS perubahan, maka sudah bisa dilelang, Pak. Nanti berkontraknya setelah DPA ditandatangan. Gitu. Kemarin tuh dimasukin di SIPD-nya, dimasukin paket-paket kayak gitu, Pak. Iya, artinya strateginya Pak Dede adalah ketika sudah ada rencana perubahan yang di mana ada di Renja, itu sudah bisa ditender, Pak. Ataupun di RKA sudah bisa ditender. Tapi dengan tanda kutip di dokumennya adalah bahwa ini belum mengikat kecuali sudah disahkan. Jadi tanda tangan kontrak begitu diketuk palu disahkan itu anggaran, itu sudah bisa langsung jalan. Jangan menunggu disahkan anggaran. Jadi proses lelangnya itu pada saat menyusun Renja boleh kok, menyusun RK boleh. Iya gitu. Sehingga kita tidak menunggu waktu kapan ini mau tender 1 bulan. Tidak, diproses di perencanaan perubahan anggaran sudah bisa kita lelang, Pak. Dengan tanda kutip di dokumen lelangnya atau di dokumen tendernya dikatakan bahwa paket pekerjaan ini masih proses pembahasan. Jadi nilai anggarannya dan paket ini tidak mengikat kecuali sudah disahkan. Gitu. Sama halnya pekerjaan di awal tahun kita bisa tender di bulan 12, kita bisa tanda tangan kontrak di bulan 12. Tapi harus dibunyikan berlaku efektif 2 Januari. Gitu. Bisa tanda tangan kontrak bulan 11, bulan 12 boleh. Kalau sudah dapat penyedia. Gitu. Tapi konsultan perencananya apa belum masuk, Pak? Ya. Untuk menghitung dan menggambarnya. Ya, kalau konsultan perencana makanya dipersiapkan ya. Jadi kalau saya pribadi konsultan perencana kan bisa pakai perorangan, Pak. Dan untuk menghitung pekerjaan tersebut tidak lama. Ya di anggaran konsultan perencanaan juga adanya di perubahan bersamaan gitu. Bisa, Pak, bisa. Jadi rencana mau pakai kontrak payung aja kan gitu. Ya, kalau mau pakai kontrak payung untuk perencananya. Bisa juga sih kontrak payung. Ya. Demikian, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dede. Semoga membantu ya Pak Dede. Sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Masih ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber ataupun yang ingin didiskusikan? Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tadi sesi diskusi atau sesi tanya jawab untuk materi hari ini atau malam ini. Mungkin Pak ada yang ingin disampaikan terakhir Pak atau closing statement-nya Pak? Ya, pertama ya tentang SMKK ya, begitu perhitungannya ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui SMKK itu ada di dokumen pemilihan, di rencana konseptual SMKK, maka perhitungannya demikian ya, bahwa kalau bila HPS-nya ya sampai 9 miliar, berarti kan kecil. Kecil dia punya rentangnya itu atau range-nya itu adalah 1 sampai 4. Jadi kita tulis yang paling tinggi saja 4 gitu. Kalau waktu pelaksanaannya ya, lebih dari 5 bulan ya atau 5 bulan ya tetap 4 karena dia resiko kecil. Kalau teknologinya dipakai seperti Encren misalnya ya dia. Kalau peristiwanya ada kecelakaan lebih dari 1 ya rawat inap ya tentu kita nilai 9 ya, berarti berdasarkan kolom-kolom yang disebutkan tadi. Itu yang menjadi dasar kita menentukan ya, jadi kita bisa menyampaikan kepada PPK atau Pokja, jangan buat persyaratan yang
aneh-aneh yang menghambat penyedia. Nggak boleh. Padahal sudah ada hitungan yang benar dalam hal menentukan resiko ya, termasuk personel manajerial itu sendiri. Ya, itu karena sekalipun personel manajerial itu tidak dievaluasi SKK-nya, tapi ya, pasti kan pengalaman yang dievaluasi ya, pengalaman. Tapi itu yang menjadi persyaratan akan menjadi hambatan kepada penyedia ya. Jadi ini yang harus dicermati kepada PPK termasuk Pokja ya, yang paling penting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau hari Minggu, kalau bisa hari Minggu kita masuk ya di uji beton, karena hari Senin mungkin kita ada kegiatan ya. Hari Minggu saja uji beton ya. Iya Pak, malam Senin. Hari apa ya? Malam Senin Pak. Ya malam Senin aja ya. Iya Pak. Ya tentang audit ya, audit beton dengan benda uji kubus dengan silinder ya. Demikian besok malam aja. Oh saya kalau Besok malam ya. ya malam Selasa Pak, maaf Pak, malam Selasa. Tapi kasih cepat aja. Oh jadi di besok malam ya Pak? Ya. Baik Pak. Bu, sekarang teh pertemuan yang keberapa, Bu? Iya Pak. Sekarang pertemuan yang keberapa? Sekarang yang ke-9 Pak. Oh, yang ke-9. Ya jadi untuk materi sisa 1 terakhir insya Allah besok malam Senin. Ya, besok aja ya, lebih cepat. Ada beton ya. Sudah siap materinya, sudah siap hitungannya. Audit uji kuat tekan beton. Betul. Ya, baik Pak, cukup Pak. Cukup. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini di webinar kita. Terima kasih sekali lagi khususnya untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Kurniawan untuk materi hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Ya baik, itu mungkin cukup dari kami. Jadi materi selanjutnya atau materi terakhir di periode 20 insya Allah akan kita laksanakan besok atau malam Senin. Ya, jadi itu cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada materi malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.